Sambutan selanjutnya, perwakilan donatur dan motivasi oleh Kiai Haji Ahmad Rifai, Magister Hukum. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Kiai Haji Hatta Qadir, yang saya hormati Kiai Haji Ainul Yakin, yang saya hormati Kiai Haji Mustafin. Nah, kalau saya udah salah berarti sudah mulai error ini ya. Kiai Mustain Syafi'i, yang saya hormati Kiai Haji Maslihan, Pak Muslihan, yang saya hormati Ibu Nyai. Ibu Nyainya kemana sih dia? Ibu Nyainya di mana sekarang ya? Ya, ya. Oh di sana ke Ibu Nyai Uci yang saya hormati ya. Dan Ibu Nyai Hatta Qadir dan semua yang hadir di sini. Dan sekali lagi saya ucapkan kepada adik-adikku yang telah diwisuda hari ini, kalian semua selamat untuk menjadi manusia-manusia Qur'ani. Dan semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kalian semua di sini dikumpulkan untuk pertama kali menjadi manusia-manusia yang Qur'ani. Saya masih teringat apa yang disampaikan oleh Utsman bin Affan. Apa sih yang dimaksud dengan manusia-manusia Qur'ani itu? Dan bahkan di dalam banyak diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang disebut manusia-manusia Qur'ani. Kalian semua hari ini di wisuda adalah merupakan tantangan pertama Anda memasuki manusia-manusia Qur'ani. Dan selalu saya bilang bahwa saya tidak akan pernah mengucapkan kepada kalian untuk selamat kalian hari ini wisuda. Kenapa? Karena mulai hari ini tanggung jawab ada di pundak kalian semua untuk menjadi manusia-manusia Qur'ani. Kita coba lihat, ada satu riwayat yang ketika Rasulullah waktu itu memanggil seorang veteran pahlawan perang Badar. Karena mereka tidak mempunyai jiwa-jiwa Qur'ani yang sangat kuat ketika mereka ditawarkan dari surga oleh Rasulullah, maka mereka tidak bergeming sama sekali karena hatinya tidak ada hati-hati yang Al-Quran. Ada sebuah kisah ketika Abu Lubabah ini mempunyai satu pohon kurma. Satu pohon kurma ini kemudian pohon kurmanya terjatuh dan dimakan oleh anak yatim piatu. Kemudian Abu Lubabah ini menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sungguh tidak ridho pohon kurmaku dimakan oleh anak yatim piatu." Maka kemudian anak yatim piatu dipanggil oleh Rasulullah, "Wahai anakku, apakah benar engkau telah mengambil pohon kurma itu dan engkau makan?" Maka disampaikan oleh anak yatim piatu ini, "Benar ya Rasulullah, karena aku berpikir karena aku adalah anak yatim piatu, pohon kurma yang terjatuh di rumahku, maka aku makan ya Rasulullah." Maka kemudian Abu Lubabah ini dikasih tahu oleh Rasulullah, "Wahai Abu Lubabah, apakah engkau mau pohon kurmamu ini ditukar dengan surganya Allah nanti?" Maka Abu Lubabah mengatakan, "Ya Rasulullah, ini adalah harta satu-satunya milikku ya Rasulullah." Dengan kalimat apa? Mereka menolak ditawari surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu sahabat Rasulullah, Abu Dadah, datang dan mendengar pembicaraan Rasulullah ini. Kemudian Abu Dadah menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau aku yang melakukan yang memberikan kepada anak yatim piatu, apakah aku juga akan mendapatkan surganya Allah, wahai Rasulullah?" Maka langsung Rasulullah menyampaikan, "Kalau engkau melakukannya, engkau akan mendapatkan surganya Allah." Maka kemudian Abu Dadah ini mengejar Abu Lubabah. Maka kemudian sampailah di sana dalam perjalanan, maka dihentikan Abu Dadah. "Wahai Abu Lubabah, apakah engkau tahu pohon kurmaku? Apakah engkau tahu pohon kurma milikku?"
Maka dijawab oleh Abu Lubabah, siapa yang tidak tahu pohon kurmamu wahai Abu Dahdah? Iya, aku pengen menukarkan pohon kurmaku, aku pengen menukarkan semua villa di kurmaku dengan satu pohon kurma milikmu wahai Abu Dahdah, wahai Abu Lubabah. Jadi seorang ini mempunyai satu pohon kurma, Abu Dahdah mempunyai 1000 pohon kurma lebih. Bahkan di dalam hadis diriwayatkan ini ada 6 banyak sekali pohon, dan di sini ada villanya, ada mata airnya, ditukar dengan satu pohon kurma milik Abu. Maka kemudian dalam dialog ini menanyakan, wahai Abu Lubabah, apakah engkau mau menukarkan? Apakah engkau tahu bahwa aku mempunyai pohon kurma yang sangat banyak? Maka dijawabnya, siapa yang tidak tahu pohon kurma milikmu yang sangat banyak, yang sangat rindang, ada villanya, ada mata airnya, siapa yang tidak tahu? Iya, aku pengen menukarkan 600 pohon kurma milikku dengan satu pohon kurma milikmu. Maka kemudian Abu Lubabah mengatakan, apa engkau serius akan menukarkan? Iya, aku dengan sungguh-sungguh, dan aku serius ingin menukarkan 600 pohon kurma milikku dengan satu pohon kurma milikmu. Maka kemudian Abu Lubabah mengatakan, kalau memang kau serius, benar, aku mau menukarkan satu pohon kurma milikku dengan 600 pohon kurma milikmu. Maka kemudian deal lah di situ. Maka kemudian deal ditukarlah 600 pohon kurma miliknya Abu Dahdah dengan satu pohon kurma miliknya Abu Lubabah. Maka ditukarkan, dah deal kemudian di situ. Maka kemudian Abu Dahdah datang ke villa kurmanya. Begitu mendatangi, istri dan anaknya, Abu Dahdah sedang memunguti buah kurma yang terjatuh. Maka kemudian apa? Maka kemudian Abu Dahdah mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, mulai hari ini kebun kurma ini sudah bukan milik kita, aku sudah menjualnya wahai istriku. Maka kemudian menanyakan, engkau jual kepada siapa wahai suamiku? Aku telah menjualnya kepada Allah. Kira-kira ada enggak yang seperti ini 600 pohon kurma? Kira-kira misalkan jenengan punya uang 10 juta, ditukar uang 100.000, mau enggak kira-kira? Kira-kira ada enggak buatan ibu? Kenapa? Buatan neten? Ya itulah ngomong cirinya, bedanya ahli syurga sama bukan ahli syurga di situ ya. Akhirnya apa? Maka cerita ini terdengar oleh Rasulullah SAW. Begitu terdengar dari Rasulullah, maka Rasulullah memanggil Abu Dahdah. Wahai Abu Dahdah, aku sudah mendengarkan bahwa engkau telah melakukannya itu. Maka kata Rasulullah, ya langsung Rasulullah menyampaikan kepada Allah, ya Allah, berikanlah rahmat kepada Abu Dahdah dan berikanlah syurga kelak. Dan mereka berjalan menuju malaikat Jibril itu sampai 1000 tahun mereka belum keluar dari pohon sangkat rindangnya pohon kurma itu. Satu menggambarkan bahwa ini adalah mulai sudah langka. Adik-adik semuanya sudah menjadi seorang penghafal Al-Quran. Tuntutan bagi kalian semua adalah jadi manusia-manusia yang Qurani. Apakah masih ada orang-orang yang jenis dengan Abu Lubabah seperti ini, masih ada atau tidak? Abu Dahdah yang mereka pasti dijamin oleh surga karena mereka telah menginfakkan 600 pohon kurma ditukar dengan satu pohon kurma. Maka kemudian Abu Dahdah kemudian datangi anak yatim piatu dan dia mengatakan, wahai anak yatim piatu, mulai hari ini kurma ini adalah milikmu. Dan Allah langsung berikan jaminan kepadanya, mereka adalah surganya Allah. Ini tantangan kalian adik-adikku semuanya. Kalian semua hari ini dituntut menjadi manusia-manusia Qurani. Kalian apakah yang disebut dengan manusia Qurani? Banyak ketika Rasulullah SAW mengatakan siapakah manusia Qurani itu. Manusia Qurani bukan orang yang penuh dengan hafalan Al-Qur'annya, tapi manusia yang Qurani adalah orang-orang yang memahami Al-Qur'an dan mereka menerapkan dengan secara keseluruhan. Itulah orang-orang yang manusia Qurani. Kalau adik-adik mempunyai kelebihan memberikan hafal Al-Quran, itu adalah kelebihan yang sangat luar biasa. Tapi ketika adik-adik menjadi manusia Al-Qurani kemudian tidak menjalankan apa yang dalam Al-Quran itu, maka mereka adalah mempunyai hukuman 2 baginya. Sama kayak Aisyah. Orang berpikir bahwa menjadi istri Rasulullah adalah merupakan kebanggaan. Enggak juga. Wa in kuntunna turidnallaha wal akhirah. Orang-orang yang lebih menginginkan Allah, yang lebih menginginkan Rasulnya,
maka mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar, ajrun azimah. Tetapi kisah ini ada ayat sebelumnya yang Aisyah tidak mudah mereka menjadi orang-orang yang manusia Qurani, termasuk menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya masih teringat ketika tahun 96. Ini adik-adikku sekalian, anak-anak Tafid, hormatilah kiai. Kalian guru semua, kalian hormatilah. Saya punya pengalaman yang sangat luar biasa bagi kami. Seorang guru, seorang kiai, Kiai Hatta, Kiai Yakin, Kiai Mustahin Syafi'i, kemudian Kiai Muslihan, semuanya adalah dengan menggunakan hati, tidak dengan menggunakan logika dan pikiran. Kenapa demikian? Saya masih teringat ketika tahun 1996 saya itu sowan ke Gus Dur. Saya sowan ke Gus Dur. Waktu itu beliau masih ketua PBNU. Saya sowan ke beliau. Ketika beliau ketemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking pun diem dan jenengan. Saya bilang, saya dari Jombang Gus. Maka Gus Dur ketika itu tidak banyak berbicara dan langsung beliau mengatakan seperti ini. Saya masih ingat kata-kata beliau. Wis, jenengan jadiyo pengacara waktu itu. Nah saya bilang, Gus, nggak mungkin Gus, saya ini dosen Gus. Kebetulan pada waktu itu saya sudah menjadi dosen. Saya bilang, Gus, itu nggak mungkin saya akan menjadi pengacara Gus. Nggak usah, nanti jenengan jadi pengacara aja seperti Adnan Buyung Nasution waktu itu. Maka kemudian saya berpikir, begitu saya pulang, saya sampaikan kepada istri saya, Bu, saya tadi ketemu Gus Dur. Beliau bilang sampean jadi pengacara aja. Saya bilang nggak mungkin. Kata istri saya juga sama, nggak mungkin ya. Ayo udah jadi dosen di situ, nggak mungkin. Nah, tetapi dalam perjalanannya, kemudian pada tahun 99 ketika saya ke Melbourne, kemudian dilalah saya ketemu sama Adnan Buyung. Dan Adnan Buyung mengatakan seperti ini, Rifai, you mestinya jadi pengacara, ngapain jadi dosen? Nah, saya teringat omongan Gus Dur, jadi pengacara saja jangan jadi pengacara saja jangan dosen. Nah, ternyata dilalah pada waktu itu dan benar kemudian saya ditawarkan untuk belajar menjadi seorang lawyer. Ada beberapa ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh Gus Dur pada waktu itu. Kemudian beliau menyampaikan begini, nanti kalau jenengan sudah usianya udah agak tua, saya dibilang agak tua waktu itu cerita itu. Kalau usia udah 50 atau berapalah mau mendekati 50, baru jenengan buat pondok. Itu beliau mengatakan seperti itu. Dan ada 3 hal yang disampaikan oleh Gus Dur. Yang ketiga kemudian beliau menyampaikan nanti jenengan itu akan ngaji pertama kali ada di Makkah. Dan ternyata benar pada tahun 2017 saya pergi haji dan kemudian di sana ketika orang Ramadan ngumpul di Arafah saya diminta untuk ngisi ngaji. Saya bilang, saya tidak pernah ngaji. Saya tidak pernah memberikan mauidhah hasanah. Maka saya diminta berkali-kali oleh MC. Saya bilang enggak. Termasuk dengan Pak Kiai Anwar Zahid, beliau mengatakan, Mas, yang diminta ngaji itu adalah jenengan. Saya bilang enggak Ki, saya tuh enggak pernah ngaji. Saya enggak pernah ngasih mau itu hasanah juga enggak pernah. Boten, itu adalah jenengan. Ayo jenengan ngomong. Maka kemudian saya disamperin sama Kiai Syafi'i. Gus, yang dipanggil MC untuk ngisi ngaji adalah jenengan. Saya sampaikan, saya boten mohon maaf, saya enggak pernah ngasih mau itu hasanah seperti ini, apalagi sekarang ada di Makkah, di Arafah, enggak mungkin. Maka kemudian beliau minta, ayo Gus, jangan nyampaikan. Ternyata dilalah begitu menyampaikan. Dan saya pertama kali ngaji pada waktu itu, saya juga bingung juga itu. Saya bisa ngaji sampai 1,5 jam di depan mereka. Kenapa? Saya menggarisbawahi bahwa seorang kiai itu selalu menggunakan hatinya. Saya tidak pernah berpikir bahwa nanti saya akan bisa ngaji di Mekah, di Arafah, kemudian memberikan materi. Enggak berpikir sama sekali. Tetapi setelah itu, setelah saya ngaji di sana dilalah, memang waktu haji itu banyak direktur BUMN, banyak pejabat. Akhirnya saya diundang ngaji dan mulai itulah saya menjadi ngaji. Dan mulai itulah kemudian saya mau ngasih mau itu hasanah.
Ini saya ingin menggambarkan kepada adik-adik semuanya bahwa tawadhu'lah dengan seorang kiai yang mengajarkan kepada adik-adik sekalian semuanya. Kenapa saya bercerita dengan dua kisah tadi? Dengan kisah Abu Dahdah yang mereka orang krisis bersedekah, krisis peduli dengan masyarakat, dan krisis untuk saling membantu. Saya menggambarkan ini adalah betapa kita harus memulai menjadi sosok-sosok manusia yang lebih mencintai Allah, menjadi manusia yang sosok yang mencintai Rasulullah. Orang-orang yang cinta Allah, orang-orang yang cinta Rasulullah, mereka tidak akan pernah mengorbankan keluarganya. Enggak ada cerita orang yang cinta Allah kemudian mengeluarkan anaknya, enggak ada ceritanya. Orang-orang yang cinta Allah, orang-orang yang cinta Rasulullah, justru mereka akan menjadikan orang-orang yang lebih bermanfaat, yang menjaga keluarganya dari ku anfusakum wa ahlikum naro. Mereka akan selalu menjaga itu. Makanya adik-adikku sekalian, kalian yang sudah mulai hari ini PR kalian semua adalah bertambah untuk menjadi manusia-manusia yang Qurani. Hari ini kalian juga harus lebih banyak mencari keridhaan orang tua. Saya masih teringat ketika saya event apapun, ketika orang tua saya masih ada, ibu saya, belum pernah ibu saya yang tidak bersama saya, yang tidak saya ajak. Bahkan ketika saya nge-mall pun nggak pernah yang nama ibu saya tidak saya ajak. Ketika saya meresmikan musola, ketika saya buat peresmian masjid, semuanya ibu dan selalu saya ajak. Sampai sebagai bentuk bakti kami membuat musolah yang atau masjid 1 sampai 27 kami namakan dengan nama ayah, musolah atau Masjid Mazkur Al-Amin. Tetapi ketika ibu kami menjadi almarhum, maka kami namakan masjid dan musolah itu menjadi Masjid Mazkur Al-Aminah, menggabungkan nama bapak dan ibu. Kenapa demikian? Ini sebagai bentuk bakti kita, karena kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua apapun itu, kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikannya. Jadi hanya itu adik-adikku sekalian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kiai, ini ada yang lulusan terbaik juga ada? Wonten ya? Ada wonten ya? 6 kali ya? Jadi untuk adik-adikku sekalian, saya ucapkan selamat. Kalian menjadi manusia-manusia Qurani. Manusia-manusia Qurani adalah jaminnya, adalah surganya Allah ketika kalian semuanya istiqomah dengan Al-Qur'annya. Kalian nanti semuanya yang akan bisa menolong orang tua kalian. Beda dengan surat Al-Luqman ayat 34 yang sebelumnya. Nanti ketika orang tua tidak bisa menolong anaknya, ketika anak tidak bisa menolong bapaknya dan lain sebagainya, maka semuanya ada dalam situ. Maka kalian menjadi orang-orang yang manusia Qur'anilah, kalian yang bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Syafaat nanti ada 3, syafaat dari Allah, syafaat dari Rasulullah, dan syafaat bagi orang-orang yang soleh sesamanya. Kayak dialognya Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Imam Syafi'i ini orang yang sangat luar biasa, tapi begitu menyanjung Imam Ahmad, sampai Imam Syafi'i mengatakan dalam syairnya yang artinya kurang lebih, wahai Imam Ahmad, engkau adalah orang yang sangat soleh, maka kelak maka syafaatilah aku. Maka kemudian Imam Ahmad menyampaikan kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, engkau adalah orang yang sangat soleh, maka syafaatilah. Maka orang yang soleh nanti akan bisa saling memberikan syafaat di antara satu dengan yang lainnya. Kalian semua menjadi ahli Al-Quran, kalian semua menjadi ahlul Quran, kalian semuanya bisa akan berikan syafaat di antara satu dengan yang lainnya. Untuk yang menjadi juara, ini yang menjadi juara aja, Kiai. Saya insya Allah kalau mau ngasih hadiah umroh, karena umrohnya juga belum dibuka-buka sampai sekarang. Ya, kemarin yang tahun lalu ada yang wisuda terbaik, kemudian kami berikan beasiswa untuk sekolah kemana saja. Termasuk sempat kami tawarkan untuk bisa sekolah di Kairo, di Mesir ya. Tetapi kayaknya kemarin nggak sempat diambil ya. Belum ya? Oh, belum, tapi diambil ya. Ya. Jadi untuk adik-adikku sekalian, karena saya sangat cinta kepada orang-orang yang selalu menjaga istiqomah dengan Al-Quran. Saya selalu sayang kepada orang-orang yang selalu dengan Al-Qurannya. Dan saya juga selalu mencintai orang-orang yang selalu istiqomah dengan Al-Qurannya. Kalian hari ini menjadi orang-orang yang Al-Quran. Maka yang menjadi wisuda terbaik, Kiai,
Napa ki Mas Rikan? Enaknya hadiah napa niki? Napa ki? Tapi umrohnya masih pending ki. Ya. Gimana ki? Oh nggih. Jadi kalian adik-adikku sekalian yang menjadi juara 1 sampai 6 nanti kalau memang umrohnya sudah dibuka, insya Allah kalian juara 1 sampai 6 kita akan berangkat umroh bersama-sama. Amin. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa umroh bareng-bareng. Jadi karena sudah kami itu punya cita-cita ada 4. Jadi cita-cita kami itu ada 4. Saya selalu minta kepada Allah, ya Allah, sebelum Engkau mengambilku ya Allah, sebelum aku kembali kepadamu ya Allah, minimal perkenankanlah 4 hal kepadaku. Yang pertama, ya Allah, aku ingin mengumrohkan orang atau menghajikan orang dengan rizki yang telah Engkau berikan kepadaku ya Allah, dengan 1000 orang. Alhamdulillah kemarin kalau nggak salah sudah 1200 orang yang sudah kita berangkatkan umroh. Kemudian saya minta kepada ya Allah, berikanlah kesempatan kepadaku ya Allah, aku ingin bisa melakukan seperti aku ingin meniru pada Rasulullah kekasihmu ya Allah, bisa berkorban dengan 1000 kambing dan 1100 sapi dan sebagainya. Alhamdulillah Allah Maha Baik juga sudah. Kemudian yang ketiga ya Allah, saya pingin ya Allah, pingin ketika nanti sebelum kembali kepadamu ya Allah, sangat pingin membuat pondok pesantren tahfidzul Quran. Dan alhamdulillah kami sedang membangun pondok tahfidzul Quran Cinta Rasulullah. Kenapa saya namakan Cinta Rasulullah? Ketika dulu kami membuat nama yang lain, selama hampir 2 minggu tiap malam saya rindu dan menangis karena cinta kepada Rasulullah. Saya mohon maaf, saya itu kadang-kadang agak cengeng, ibu-ibu kok. Saya itu agak cengeng ketika saya kangen Rasulullah. Saya sering menangis, cengeng. Saya cengeng. Bahkan ketika saya rindu kepada Allah pun saya pun menangis karena cengengnya itu. Maka kemudian ketika sebelum nama itu, maka teringat Rasulullah. Hampir tiap malam saya selalu menangis karena rindu kepadanya. Karena kerinduan itu yang terus-menerus, akhirnya kami membuat pondok pesantren tahfidzul Quran dengan nama Cinta Rasulullah. Karena sebagai inspiratif dari Kiai Hatta. Sebenarnya saya itu ngiri sama Kiai Hatta, ngiri sama Kiai Yakin, Kiai Mustahim, dan Kiai Muslihan. Saya pingin digolongkan orang-orang yang menjadi ahlul Quran. Saya pingin diakui menjadi ahlullah. Dan saya pingin juga menjadi ahlul baitnya Rasulullah. Kalau orang membuat apapun, kalau orang membuat rumah kayak apapun, saya tidak pernah iri. Kalau orang mempunyai apapun, saya tidak pernah iri. Tetapi ketika ada orang itu yang karena rindunya kepada Allah, karena mereka cintanya kepada Allah, karena rindunya kepada Rasulullah, maka saya yang langsung mengadakan tangan, ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu rindu kepadamu. Ya Allah, jadikanlah aku yang selalu orang yang mencintai Rasulullah kekasihmu ya Allah, sampai aku bertemu dan aku bertemu denganmu ya Allah. Ini adik-adikku sekalian, aku mengajak kepada kalian semuanya untuk menjadi manusia-manusia Qurani. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mempunyai putra seorang penghafal Al-Quran. Mulai hari ini, apapun putra putri kalian masih membutuhkan bimbingan, maka ingatkanlah, wahai anakku, kalian hari ini menjadi manusia-manusia Qurani. Ingatkanlah selalu itu. Usia dewasa saat ini itu adalah usia-usia yang sangat-sangat membutuhkan bimbingan. Walaupun kalian adik-adik semua sudah menjadi penghafal Al-Quran, kalian tetaplah harus dekat kepada orang tua, tetaplah harus patuh kepada orang tua. Apalagi seorang ibu, mintalah ridho padanya. Saya masih ingat Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang ibu itu berdoa seperti ini, ya Allah, jadikanlah anakku ya Allah nanti di surga bersama Nabi Musa. Maka suatu ketika kemudian Nabi Musa mendatangi rumah ini, rumah ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai ibu. Maka kemudian dipersilahkan duduk. Begitu duduk maka anak ini langsung pamit kepada Nabi Musa, dan dia tidak tahu kalau itu adalah Nabi Musa. Wahai si fulan, aku ingin menemani ibuku yang sedang sakit. Duduklah engkau di sini. Maka kemudian orang itu duduk di situ, Nabi Musa dan mereka, anak pemuda ini, mereka menemani ibunya yang sedang sakit.
Karena sedang sakit kemudian mereka mengawal ibunya dan sebagainya, termasuk mandinya. Tapi Nabi Musa memperhatikan seorang ibu ini tidak pernah berhenti berzikir. Ibunya tidak pernah berhenti untuk mulutnya tidak mengucapkan sesuatu. Maka kemudian Nabi Musa bertanya kepada seorang ibu ini, "Wahai ibu, sesungguhnya apakah yang kau ucapkan? Aku perhatikan engkau dari tadi selalu mengucapkan dan mulutmu selalu bergerak. Apakah yang kau minta?" Maka seorang ibu mengatakan, "Wahai si fulan, aku selalu mintakan kepada Allah, ya Allah jadikanlah anakku di surga nanti bersama Nabi Musa alaihissalam." Kepatuhan kepada ibunya, kedekatan kepada ibunya, cintanya kepada ibunya. Maka kalian semua kalau ibunya masih ada, kesempatan kalian untuk menuju surganya Allah jauh lebih mudah dan jauh lebih terbuka. Manfaatkanlah itu semuanya, wahai anak-anakku yang menjadi ahlul Quran. Supaya apa? Kalian bisa menjadi ahli surganya Allah kelak. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat Pak Ki Hatta sudah menelurkan banyak seorang penghafal Al-Quran. Nanti kalau jenengan di barisan ketika di hari masyar nanti di barisan para penghafal Al-Quran, nanti saya dipanggil Pak Ki Hatta ya. Saya nanti dipanggil dia. Jadi pokoknya saya dipanggil kalian semuanya. Dan saya mengatakan kepada kalian adik-adik semuanya, saya mencintaimu karena Allah. Saya mencintaimu karena binurillah. Kenapa demikian? Nanti itu ada seorang nabi, ada seorang syuhada, mereka adalah iri kepada orang-orang yang mencintai sesamanya karena binurillah. Bisa bayangkan, syuhada, nabi itu bisa iri kepada orang-orang ini adalah orang-orang yang mencintai karena binurillah. Anak-anakku sekalian, jadilah manusia-manusia yang mencintai karena binurillah, karena kalian semuanya akan menjadi seorang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi selamat untuk kalian semuanya, dan Bapak Ibu semuanya sudah mempunyai putra-putra yang ahlul Quran, dan kita doakan semuanya akan menjadi ahlullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.